Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama-sama tadi, mengingat kembali rukun iman. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi di pelajaran 2 yang di video sebelumnya membahas beriman kepada Allah. Dan sebagai lanjutannya, Ibu akan membahas beriman kepada Rasul Allah. Diperhatikan ya. Beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya yakin atau percaya bahwa Rasul-Rasul Allah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara kita mewujudkan iman kepada Rasul Allah? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mengambil hikmah dari cerita kehidupan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meneladani ketaatan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat terpuji mereka. Anak-anak, tahukah kalian bahwa jumlah rasul sangatlah banyak?
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jumlah nabi dan rasul yang tercatat di dalam Al-Quran dan wajib kita imani jumlahnya ada 25. Apakah kalian mengetahui dan mengingat nama-nama nabi dan rasul yang ada di Al-Quran? Jika belum mengetahuinya, yuk sama-sama kita mendengar lagu 25 para nabi dan rasul. Mari kita dengarkan. Mengenal nama nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Bagaimana anak-anak setelah mendengarkan lagu tadi? Pasti kalian langsung ingat kembali kan? Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat yang wajib dimiliki rasul dan mustahil dimiliki oleh rasul. Sifat-sifat wajib dan mustahil rasul yaitu sidik artinya benar dan jujur, lawannya adalah kizib yang artinya berbohong. Amanah artinya dapat dipercaya, lawannya adalah hianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan, lawannya adalah kitman yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah fatona artinya cerdas, yang lawannya adalah baladah atau bodoh. Nah anak-anak, jadi itulah sifat-sifat wajib dan mustahil para rasul. Kalian ingat ya? Anak-anak, nabi dan rasul memiliki perbedaan dan persamaan. Sebelum Ibu jelaskan perbedaan dan persamaannya, Ibu akan menjelaskan apa itu nabi dan apa itu rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan umatnya. Perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu rasul.
sedangkan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti nabi. Kedua, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 sifat, yaitu sidik, amanah, fatonah. Sedangkan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ketiga, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas untuk dirinya dan umatnya. Dan yang keempat, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki umat, sedangkan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki umat. Selanjutnya, persamaan Nabi dan Rasul. Persamaan Nabi dan Rasul adalah mereka adalah seorang laki-laki, mendapatkan wahyu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat maksum, yang artinya terjaga dari perbuatan tercela. Mereka juga makan dan minum, berkeluarga, dan bekerja seperti umumnya manusia biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran. Untuk selanjutnya, silakan mengerjakan tugas dan jangan lupa setelah itu langsung dikirimkan ke guru agama kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kami hari ini. Semangat terus dalam belajar, serta jaga terus kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian agar bisa mengetahui video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.